transit merupakan metode penelitian ekologi yang dilakukan dengan cara membuat jalur memanjang dengan ukuran tertentu untuk mencatat dan menganalisis keanekaragaman tumbuhan dan satwa. Teknik ini diperlukan untuk memperoleh data kepadatan, sebaran, serta kondisi ekosistem. Pada video ini, kita akan membahas konsep dasar strip transit, cara penerapannya, serta manfaatnya bagi penelitian lingkungan. Strip transit digunakan untuk menghitung jumlah kepadatan polusi satwa liar di area tertentu. Tujuannya itu untuk mengetahui distribusi, kelimpahan, dan perkiraan polusi satwa liar di habitat alaminya. Metode ini sangat efektif untuk satwa yang mudah dilihat seperti burung, mamalia kecil, hingga kupu-kupu. Bahkan dalam penelitian Yanto Sentosa dan Fedri Sitorus 2008 di Taman Nasional Wasur, Papua, metode ini berhasil digunakan untuk menduga kepadatan dan pola sebaran walabi lincah atau bisa dikenal dengan nama latin Maropus aligis papuanus. Mereka menemukan bahwa walabi lebih sering muncul di jalur ekoton dengan kepadatan 1,67 ekor per hektar, lebih tinggi dibandingkan savana campuran yang hanya 0,67 ekor per hektar. Manfaat dari metode strip transit sangatlah penting. Selain membantu kita memahami kondisi ekosistem secara menyeluruh, metode ini juga dapat digunakan untuk memantau perubahan vegetasi dari waktu ke waktu, menilai tingkat kerusakan maupun kesehatan lingkungan, serta menjadi dasar pengembalian keputusan dalam konservasi dan pengelolaan sumber daya alam. Dengan kata lain, strip transit bukan hanya sekedar metode penelitian, tetapi juga alat yang membantu menjaga keberlanjutan ekosistem. Langkah pertama, kita akan menentukan panjang jalur dengan ukuran tertentu. Pada video ini, kita akan menggunakan contoh dengan panjang jalur 50 meter, serta 10 meter ke kiri dan 10 meter ke kanan. Yang kedua, lakukan pengamatan dengan berjalan perlahan di sepanjang transit. Semua satwa liar yang terlihat dicatat, baik dalam individu atau jenisnya. Yang ketiga, catat juga jarak satwa dari garis transit dan perilaku yang tampak seperti terbang, bergiring, dan berlari. Yang keempat, setelah pengamatan selesai, data dihitung untuk mengetahui kerapatan dan kepadatan populasi satwa liar. Sekarang mari kita lihat simulasi pelaksanaannya. Metode strip transit dilakukan dengan menentukan jalur pengamatan sepanjang 50 meter dengan lebar area 10 meter ke kiri dan 10 meter ke kanan dari garis tengah. Batas ini berfungsi untuk memperjelas area pengamatan sehingga satwa yang terdeteksi benar-benar berada di dalam strip. Selama pengamatan, jalur dilalui secara perlahan agar setiap satwa yang muncul dapat teramati. Ketika ada satwa terlihat, jaraknya dari garis transit diukur atau diperkirakan, lalu jenis dan jumlah individunya dicatat. Satwa yang terbang, bertengger, atau bergerak di dalam area strip tetap dihitung sebagai data. Apabila satwa bergerak cepat, pengamatan berhenti sejenak untuk memastikan identifikasi lebih akurat sebelum melanjutkan perjalanan. Dengan cara ini, semua satwa yang berada di sepanjang jalur transit dapat terdokumentasi secara sistematis. Hasil pengamatan inilah yang nantinya digunakan untuk menghitung kepadatan populasi dan pola penyebaran satwa di habitat alaminya. Satwa liar menjaga keseimbangan ekosistem dengan perannya sendiri. Tanpa satwa liar, ekosistem akan terganggu dan kelestarian lingkungan tidak bisa terjaga. Setelah pengamatan, data yang terkumpul dihitung. Misalnya,
dalam jalur memiliki panjang 50 meter dengan lebar 20 meter. Dan di sini kita berhasil menghitung atau mendapatkan 11 spesies dengan keanekaragaman yang berbeda. Dengan luas area sekitar 0,1 hektar, maka kepadatan satwa dapat dihitung menggunakan rumus sederhana, yaitu rumus jumlah individu dibagi luas area. Dari data ini juga dapat terlihat pola distribusinya. Jika satwa ditemukan dalam segmen tertentu, itu berarti penyebarannya mengelompok. Jika satwa ditemukan di dalam satu jalur, itu berarti polanya merata atau acak. Interpretasi data ini sangat penting untuk mengetahui suatu gambaran tentang ekosistem. Misalnya, apakah suatu habitat mendukung banyak satwa, atau ada tekanan lingkungan yang membuat jumlahnya menurun. Dari praktikum metode strip transit, kita bisa mengetahui keberadaan satwa secara lebih akurat karena datanya sudah jelas, area pengamatannya. Kelebihan dari metode ini sangat mudah dilakukan. Hasilnya representatif dan cocok digunakan untuk berbagai satwa. Hal ini juga ditunjukkan dalam penelitian Walabi lincah di Wasut, di mana strip transit berhasil menunjukkan perbedaan kepadatan populasi antara sapana campuran dan ekoton. Pulanya, metode strip transit sangat berguna dalam inventarisasi satwa liar, karena dapat memperkirakan kepadatan dan distribusi populasi di alamnya. Metode strip transit merupakan cara yang efektif untuk mempelajari keanekaragaman hayati di suatu kawasan. Dengan membuat jalur pengamatan, peneliti dapat mencatat jenis dan jumlah tumbuhan maupun satwa secara sistematis. Data yang diperoleh sangat bermanfaat untuk mengetahui kondisi ekosistem, memantau perubahan lingkungan, serta mendukung upaya konservasi agar keseimbangan alam tetap terjaga.